Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kathleen Asa Korolin dengan nomor pokok mahasiswa 20751016. Di sini saya akan membacakan materi mengenai hukum Islam atau syariah. Yang pertama ada definisi hukum Islam menurut bahasa, yaitu jalan lurus atau sumber air. Dan sedangkan menurut istilah, sistem aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Selanjutnya ada sifat hukum Islam. Yang pertama aspek insaniyah atau kemanusiaan dan robbaniyah atau ketuhanan. Yang kedua aspek syamilah atau komprehensif. Dan yang ketiga ada aspek samawiyah atau wahyu. Ruang lingkupnya yang pertama ibadah. Contohnya sholat, zakat, haji, dan lain-lain. Yang kedua ada muamalah. Contohnya munakahat, wirasah, muamalat, jinayat, al-ahkam as-sultaniyah, dan siyar. Tujuan hukum Islam, yakni yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan, dan yang kelima memelihara harta. Sumber hukum Islam menurut surat An-Nisa ayat 59. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul-Nya atau Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Fungsi hukum Islam, yang pertama fungsi ibadah, yang kedua fungsi amar ma'ruf nahi munkar, yang ketiga fungsi zawajir, yang keempat fungsi tanzim wa islah al-ummah. Selanjutnya adalah HAM. Definisi dari HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sejarah dari HAM, yaitu Piagam Magna Carta tahun 1215 di Inggris. Yang kedua, Bill of Rights tahun 1689 di Inggris. Yang ketiga, The American Declaration of Independence. Yang keempat, The French Declaration tahun 1789 di Perancis. Yang kelima, The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Selanjutnya HAM dalam Islam. Yang pertama bersifat teosentris atau barat antroposentris. Yang kedua prinsip HAM dalam Islam. Martabat manusia, prinsip persamaan, prinsip kebebasan menyatakan pendapat, prinsip kebebasan beragama, hak atas jaminan sosial, hak atas harta benda. Yang terakhir, demokrasi dalam Islam. Menurut konsep syuro atau musyawarah surat 42 ayat 28, konsep ijma atau persetujuan atau konsensus, dan yang terakhir konsep ijtihad. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.